Coba, dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah ku wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang itu. Wong Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Ya kuwi bojo ayu ora ngrasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bocah elek amen junub menawa. Wis kowe ora kena go contoh wis wong kasus wis wong kasus ora kena dite. Kowe di bocah ayu prawan turu karepmu sida salat ora bos misale lho. Pemenang wong jegoten wae tambah over. Mustofa kalau ora nyek jegoten liyane ora usah tersinggung. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek surplus cara dagang cek. Cek badi. Iku kan adekne ra ikhlas. Ora ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam, fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Hen, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahe pangeran upi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan onta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo onta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya, ya ora roh bedane cara kula. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah, wis pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun ndak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya nabi sama enggak nabi. Makanya nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 nabi ini apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai.
bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan manane sego bolebokno mulotem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Nek kanjeng Nabi didudono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe ra manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku tekek wis semper. Lho bukti kudrohe ya kowe ra iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa Jaja? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe Allah. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini eling-eling. Maka kalau dalam analisis usul fikih al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung. Tidak dihitung dosa. Makanya hadadin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal, janjian sama hidung belang, malam ini tak bokeng kamu tak bayar, itu wajib nepati apa wajib ingkar itu Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini maka saya bilang tadi saya bukan sama Gus Sadeli, coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinaan misalnya. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya saja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoi nak pas nganggur konrene. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutalim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Amin. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini, kalau kamu maknani qasrus sholat itu apa? Coba, tidak jawab saja, meskipun amatir jawab saja. Qasrus sholat, apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan? Ya kalau murid nggak bener kan pantas. Meskipun nanti nggak bener saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab, qasrus sholat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir masalah. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat.
Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah, tapi tentang hamlud dam fi shalat itu enggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya enggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrus salat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini, jadi ya sudah qasrus salat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter, sudah pinter. Makanya diantara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah, tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul kiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Nah itu ya qasru sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10, gara-gara syiddatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah, karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat syiddatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah, yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustadz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, ya Ustadz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat, karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasr sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak qasr sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Ya mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan, yang belinya aja sudah susah apalagi baca. Nah, kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Itu berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalah. Karena kalau kutub Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau nggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda. Karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sahibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama. Mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la.
Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh, karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang la itu biasa. Sehingga tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaid. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhaddatsatul Arab, mereka bilang la wawo. Orang Arab itu kalau bilang wawo itu enggak marem kalau tidak dimukadimai la wawo. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sebagai pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang nggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau di fikih itu logika, tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau as-syekh sing ma'rad sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau syekh orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buang la. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf la tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u la tafta'u, artinya ada membuang la di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin la yutiqunahu. Ada lagi contoh yang mesti membuang la. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat terusnya terus ditutup apa? Yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Coba maknani tampal la. Oh, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknanya tambah lah. Yubayyinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan antandilu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, enggak mungkin kamu maknanya tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembuk, an sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini. Kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah,
Saya Alfiah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughotun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karahiyah dibuang. Lah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana coba? Monggo ram lagi saiki kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaitun nafsuhu apa? Ja'a zaitun nafsuhu atau ja'a zaitun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, tidak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaitin atau katibu zaitin atau tilmizu zaitin. Sampai buta taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof, sehingga orang Arab kalau ingin memastikan Zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaidin atau gulamu zaidin. Berarti buang mudhof populer gak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wasa rabi keluarga Ki Asad. Baru tanya, keluarga yang mana? Ponakannya apa cucunya? Enggak, candalem gitu. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu gitu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu ya, cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah Arabu kawal malaku sofan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa buka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko sofan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof, berarti kan ada takayuf. Ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan garis, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang itu. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir-tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahat Ali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lughat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, Lubul Usul, Jamul Jawami. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak. Nah orang kebangetan berarti khatam aja. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat, karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin. Jadi hadal Quran al-lisanul arabi. Kamu enggak tahu lughat enggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, yang tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK atau tak penjara lah.
bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah, yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena nggak tahu lah pokoknya, atau ya baru habis dimari istri jadi goblok karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Itu sudah jelas. Itu kata Pak Said itu. Mau kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponaknya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam, pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau dibentak sudah tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Ya, karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya itu dengar. "Wes kono anakmu pakani kitab." Maksudnya itu. Wong wayahe blonjo kok tetep ngaji gitu. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'alah kalau ngaji di pondok saja. Karena itu tegangannya lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa agak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani. Terus nggak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak pasti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya mutaaddi li maf'ulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu mutaaddi li maf'ulin wahid yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-ali fitahayyur au fil apa ada tahu. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya nggak jelas, memang salah ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum, jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzan sama santri yang kalau pereinan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran kiai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek, sergep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, pereinan kok tidak pulang, kenapa?" Nah, ning omah kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena khusnudzannya itu enggak tembus gitu. Nah, bisa saja sampai meneruskan Mahatali itu bukan karena nyari ilmu, neng omah wopo gitu. Jadi khusnudzan itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya enggak tahu, coba niat kamu Mahatali itu nyari ilmu apa daripada di rumah enggak jelas. Enggak usah dijawab, itu sudah kita sudah dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nekayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah.
Nah karena depannya bifat khita, saya ulang lagi, karena depannya bifat khita. Ayat yang kedua atau alinea kedua, atau qadiyah kedua, itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Tetap dibaca wala tangkihul. Itu sehingga orang Arabia nggak hafal Quran, tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran, tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil muzakkar, al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Mbok ndak usah dilarang, ya ndak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan. Misalnya saya ngandani jenengan, "Dong Kang, ini kan kalau di sini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin." Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bifat khita maknanya seperti itu. Kalau bifat khita maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi, ijma bacanya bidhammit ta apa? Jika maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang, banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh, atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadhil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andaikan di polling pasti orang milih saya. Ya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mohal itu. Agak mohal. Ya setidaknya mohal adatan, bukan mohal yang. Ya, mohal ya. Mukhal kan, mukhal adatan ya, bukan mukhal yang kotan tapi mukhal apa? Adatan ya, bukan mukhal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah, ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampean mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, apa salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifat khita, terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni, itu iskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gak ada usah dilarang ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah, kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya ra tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi. Pasti guru yang enggak baik. Dicucuk mau, dihormati mau, ketika ditanya bagus Pak aja gitu. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja, itu akhlak yang nggak baik, seperti itu, ndak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak nggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usulih, dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu itu alim fikih. Ya tadi minimal itu setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sama itu tidak mungkin. Setengah saja.
Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik, ya. Sul yakin. Loh sama tidak usah tersinggung, biasa aja. Wong saya hanya ngomong, hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarirah. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu tidak ngawur itu masih benar saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan surya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Ngelebano swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri sudah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean ini. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah nggak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa tuh? Ustadz Afin ya sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebetulnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodho jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min khaisul jam'u tapi tidak min khaisun nikah. Ya haram min khaisul jam'u tapi tidak haram min khaisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urusan. Itu kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak akan apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bulik hanya 4. Karena orang Jawa bulik dari bapak atau ibu namanya juga bulik. Kalau orang Arab bilang dari bapak ammah, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama khola dihitung 1 ya kan? Bulik, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musoharo. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji takrib jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diresaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ikhdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh
nikah. Keponakan sama bule, andai kan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andai kan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Andai kan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar ya. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Ya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang, kayaknya keterlaluan lah, bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikih, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain, karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa amatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya tentu, kecuali itu. Maka ajaran kita enggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat, tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara, tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba, artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih, sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wa jaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, banyak umur berapa coba? Ya sudah 70 kan, nggak usah dilarang juga agak kebayang kan? Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Jangan buka lah ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiai kan ini apa kalau muhim? Kiai Jawa maknane muhimun, lafat yang maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antasma'u bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura itu. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safinah. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap mengajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir, tidak ngomong apa? Fikih. Itu termasuk ngaji khasah tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisyihab, Profesor Quraisyihab mengkagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih. Coba misalnya kalau wa antasma'u bainal ukhtain, terus kamu secara lama bilang, oh ini jelas Allah hanya mengharamkan bainal ukhtain. Kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh.
Itu kalau saya jadi kiainya, saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga. Bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzori kolbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahramin. Itu kan sama seperti Nabi ngendikan tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe mau ngubungi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul kok. Dilus-lus tok karena hadisnya mau masur si yatim. Ya ada seperti itu. Masui wa ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon au ghairu infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Kan makanya terus di pondok-pondok diajarkan balaghah. Kalau nggak diajarkan balaghah repot. Coba kalau kamu nggak ngaji balaghah, ayat ini maknanya arah kamu masuk neraka, tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan imam siapa? Malaikat ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan itu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing apa. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'u bodoni mereka ya coba. Wah, tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan. Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu udah ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat. Bukan kafir ringan. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wa khadihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antas mau benal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Paham? Ya ora ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo kanca dolan kan malah isin. Ada ora ono sing aman. Paham kan yo? Lane semua wis niru ulama-ulama cek penak ngadepi hukum sosial dari website. Oh, tiang semolak malih njop jenengan atau njogo ngrasani jenengan bagus dong udah tak kuwi bawa ning ngarepku nyatane rawani. Amlane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani-wani tenan. Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono kok ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dekne yo faqih yo sufi mah. Faqihan wa sufiyan. Syafi'i faqihan. Wal maqala at-tasi'ata asyrafa. Utai makalah kang kaping 19 iku ngene. Ukhiyat den wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atihni fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasahtuka. Atik taat sirani ingsun. Dadi nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe taat ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ingsun. Kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala taksil lan aja durakani sira ning ingsun fima ing dalam perkara sahtu kana sehati ingsun ka ingsun fima tekse ing dalam perkara da'u kang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fi kang iku ing dalem as-salahu te kaapiane dunya akhirat nah itu kala nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara fi kang tetep ing dalem al-fasadu te terjadi kerusakan
Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna ngene kamalul akil darane akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala wa dina bisakhatihi utawa suftihi sami lan ngeduwi gendune Allah diindarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi gendune Allah ora kok penemu ilmu apa ora anggere wong takwa ya cerdas Jawa Senawawi oleh komentari dari Fakhila Fudalika Tesulayani itu jununun gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngedikan kasar, kalau tak lumayan darah di sampan murajil. Imam juga berarti saya darah di orang bener gendeng. Fakhila Fudalika jununun. Itu mana nih? Ulama di saya keras atas nopo. Taman naita antam si fakihan munadiro biwairi ana enwal jununu. Kowe kepengen ngalim ngalama tapi ra tau sinanu kowe tak kandhani yo edan iku macem-macem. Dadi di saya udah ketika itu aslinya kasar-kasar. Jadi taman naita antam si faqihan munadzira tapi diwiri anake mau kangelan mau sinanu wal jununu. Edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah maksudnya. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busuf. Sakhoti itu sufi sami. Artinya fakhilafu dzalika ada uang rangono berarti mane jenengan barang rada penak. Karo kaitan kowe rapati mukallaf. Nara mukallaf ora kena bisa malah aman seneng rupane aman. Entar kok pengen kok keliru. Edan Gusti. Tapi ora takoki, lah kok ora duwe. Edan modern. Edan kok ora apa? Nah dari kancaku ora. Wong edan ku cerdas. Sak roh edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lah ki tau edan kok ora pikiran edan. Yo kula kan rodok Gus, dadi roh logikane. Tidak ada menganalisis wong. Parah kan kula. Riyen nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji ya. Ambek Gus yang terkenal jadab, mau tenan nyucup. Alasannya dhuwur dik. Kan wonten jadab terkenal wali. Kabeh kancane nyucup dene aja. Lho cung ora nyucup dik. Oh dhuwur kula. Kono lagi jadab kula sedan. Jare dhuwur dik jare. Kono lagi jadab aku sedan. Ya Allah Gusti ya ditakdir di murid ngene. Kan bocah pinter sakit maca mahal iki. Murid di macam-macam wis. Ono sing sopan gobloke ra karuan. Lah kono lagi jadab aku sapa? Edan. Itu durdene cara dene mergo edan wis derajate tertinggi. Ya tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah ku nggih napa? Edan. Cara Senawawi ya napa? Lah nek edan piye ora usah dak rumah sakit jiwa ora beg. Wong sing ngono ku milyatan. Soale wal jununu. Wal maqala al hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki la didhawuhna apa? La hurbata ora ana keasingan iku mujud bil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing di sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing. Ya happy wae. Paribasane ki urip nang Amerika ya happy wae. Ke wong nek asik sujud mek pangeran, asik mek pangeran, wis urip ning ndi wae ya happy wis gak masalah. Walawat lan ora ana nggon sing tenang iki mujud. Waton nggon sing mbok tetepi. Dil jahili dadi sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ora pangeran wis lara kabeh. Anjen lara tenan. Lara tenan. Wong ora ora pangeran wis lara tenan. Ayil mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten nggih. Ayil mutasifu damel mutadam diulang total. Ayil mutasifu tegese utahe wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano. Mu'azzaman tordin hormati inkarnasi mungguwe manusia. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa. Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Betul tadi perilakunya sudah terhormat. Pakana mengko ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indahu mungguwe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman.
Mergo dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar. Sehingga hidup di mana saja yang nyaman. Kalau karena senajan tono sapa wong ku goriban wong monco, senajan to status ini wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman. Meskipun dia goriban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta sing dudu iku khilafu dalika, iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ, kalau perilakunya agak standar, tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isrun de maqalah kang kaping 22 iku kila dindawono wong. Mangka nabito ati anjawa qariban kana dinan nasi. Mante sapane wong kana ana sapa man bito ati lan to ati dawa ya ana ing mungguhi sisi awal qariban iku parep. Kana mengko ana sapa man dinan nasi antarane manusa iku qariban wong sing ana. Wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong ana. Nggih to. Kalau mau wong nyimpen duit itu seneng, kadang wong takwa itu wedi nyimpen duit kok nang hisab. Akhirnya sedekah banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedekah banter. Umume rong wedok ayu kan delok kesempatan, rugen merem kan aneh. Loro wong ayu kok merem. Mergo saking taate, ambek yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadekno napa? Merem. Paham kan yo, lane dene aneh mergo wong nak taat iku cara manusa aneh. Wong di duwe akeh seneng, nak wong taat di duwe akeh wedi napa ki